berita korupsi seakan tak pernah surut. Janji-janji yang diingkari, kepercayaan yang dihancurkan. Tapi mari sejenak berpikir lebih dalam. Apakah korupsi hanya dimulai dari mereka yang berkuasa? Apakah itu hanya permainan para pemegang jabatan tinggi yang tertangkap kamera? Atau mungkinkah korupsi berakar dari hal-hal kecil, tindakan yang sering kita abaikan, bahkan yang terlihat sepele? Mungkin ia bersembunyi di balik kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang begitu akrab sampai kita tak mampu menyadarinya. Di ruang kelas yang riuh, mencontek terlihat sebagai hal biasa, hanya demi nilai. Ada suara-suara berbisik, kertas-kertas kecil yang berpindah tangan, atau sekedar pandangan yang mencari jawaban di lembar sebelah. Ini bukan tentang ujian saja, tapi tentang apa yang kita tanam dalam diri. Dari tindakan kecil ini, benih korupsi mulai ditanam, menggerogoti rasa tanggung jawab dan membentuk pola pikir bahwa hasil bisa diraih dengan cara apapun. Ketika kebiasaan ini dibiarkan, ia bertumbuh dalam diam, membawa kita pada sikap yang lebih permisif terhadap ketidakjujuran, yang suatu hari bisa menjalar ke tempat yang lebih besar. Masa kuliah, saat dimana ilmu dan pertemanan tumbuh. Di antara tumpukan buku, proyek kelompok, dan canda tawa di kantin, ada kebiasaan lain yang mengintai. Kita menyaksikan cerita-cerita, mungkin ada teman yang mengambil lebih dari yang dibayar, atau menghindari tanggung jawab demi kenyamanan pribadi. Hal kecil terlihat sepele, tapi dari situlah akar korupsi tersembunyi dan menunggu. Kita mulai percaya bahwa selama tidak terlihat atau tidak diketahui, itu tidak masalah. Sedikit demi sedikit, mentalitas ini menyusup ke dalam diri kita. Membentuk batas yang semakin kabur antara benar atau salah. Ketika usia dan pengalaman memberi kita perspektif yang lebih luas, kita melihat bagaimana pilihan-pilihan kecil kita telah membentuk rantai kebiasaan. Setiap tindakan, meskipun kecil, menjadi batu bata yang membangun fondasi etika kita. Ketika dihadapkan pada kesempatan untuk curang demi keuntungan yang lebih besar, kita menyadari semua itu dimulai dari tindakan kecil yang kita abaikan. Namun, saat kesadaran muncul, kita diberi kesempatan untuk mengubah arah, memutus rantai yang telah lama mengikat, dan memilih jalan kejujuran. Perubahan itu berat, mungkin berliku, tetapi tidak mustahil. Di balik rutinitas harian yang terus berputar, dalam detik-detik sunyi sebelum keputusan penting diambil, ada pengingat bahwa kejujuran bukan sekedar slogan, melainkan kejujuran ialah pilar dari masyarakat yang sehat dan bebas dari korupsi. Melihat senyum dan harapan di wajah mereka yang percaya pada masa depan yang lebih baik, kita sadar setiap langkah kecil untuk jujur, bahkan dalam tindakan yang paling sederhana, ialah awal dari perubahan yang lebih besar. Kejujuran adalah benih yang tumbuh, merangkai jejaring kebaikan yang akhirnya akan mematahkan rantai korupsi yang mengakar. Korupsi tidak terjadi dalam sekejap.
dia tumbuh perlahan dari ketidakjujuran yang dibiarkan, dari pembenaran atas pelanggaran kecil yang diabaikan. Tapi ada harapan. Dan harapan itu ada di dalam setiap pilihan yang kita buat. Setiap nilai yang kita tanam dalam diri. Setiap kali kita memilih untuk jujur, sekecil apapun itu, kita sedang melawan korupsi. Dan setiap langkah kecil ini, ketika digabungkan, menciptakan gelombang perubahan yang akan membangun masa depan yang bersih dan penuh integritas. Jadilah bagian dari perubahan. Mulailah dari langkah kecil dan bersama-sama kita akan membangun masa depan yang bebas dari korupsi. Menyesal aku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Kanya dan Safira.